Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan. Sehingga suatu hari nanti nah, sayangnya ketika kita patah hati, fasilitas dari hormon-hormon tadi berhenti. Itu yang membuat kita cemas, tertekan, terisolasi. Akhirnya otak berusaha mencari gantinya. Wis pokoknya apa saja boleh. Itu makanya ini yang saya bilang orang patah hati maupun orang jatuh cinta itu energinya luar biasa. Sama-sama otak rasionalnya macet. Sehingga kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Baik ketika jatuh cinta maupun ketika patah hati. Itulah gunanya kita harus hati-hati dengan energi yang kita miliki saat jatuh cinta maupun patah hati. Karena ketika kita patah hati pun daya kekecewaan, daya kesalan, daya rasa sedih sakit karena kehilangan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan tadi itu bisa tersublimasi jadi apa saja. Orang bisa melakukan apa saja bahkan yang tidak terbayangkan. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang patah hati atau orang jatuh cinta itu melakukan hal-hal yang sama sekali tidak terbayangkan oleh kita. Mungkin kalau kita geleng-geleng tidak akan mau seperti itu. Tapi bagi yang ngalami jatuh cinta itu tidak masalah melakukan itu. Jadi orang luar yang melihatnya, alah kok gitu amat sih wong jatuh cinta aja kok. Itu wong patah hati itu aja susahnya apa sih mbok nyari lagi. Ya kamu yang tidak ngalami ngomong enak saja begitu. Yang ngalami itu jungkir balik dia. Diputus emangnya kenapa mbok yo nyari lagi. Mau yang lain ya banyak, mau yang lebih jelek apa lagi. Misalnya. Tapi tidak sesederhana itu loh bagi kalian yang pernah ngalami. Semoga tidak ada. Ya saya tahu lah ini kan anak alim semua. Nah, ya, jangan-jangan kasusnya seperti tadi, belum pernah jatuh cinta Pak, ya tidak mungkin patah hati. Tidak masalah bahwa orang yang patah hati itu bagi dia tidak masalah dia melakukan apapun asal bisa ada ganti dari kenikmatan, kebahagiaan, rasa cinta tadi yang sekarang hilang. Karena sebelumnya sudah terlalu melekat ke sana. Nah, ini kalau dijelaskan secara neurosains ya, secara hormonal. Maka sebenarnya tema bulan ini itu saya dedikasikan untuk yang patah hati, ayo kita temani mereka. Karena mereka ini sering hanya diketawain saja sama lingkungan sekelilingnya. Kita selalu mengagung-agungkan cinta, kita ngomong kemana-mana tentang betapa luar biasanya cinta. Tapi kita lupa ada sisi gelapnya cinta yang namanya patah hati. Yang oleh masyarakat dipandang remeh, dipandang sepele. Padahal bagi yang ngalami itu beratnya luar biasa. Jadi kita mungkin susah menasehati mereka. Saya bilang tadi banyak saluran-saluran rasional yang mampet, tapi paling tidak kita bisa menemani mereka. Nah, itu sebenarnya tujuannya biar mereka juga merasa ternyata yang aku rasakan ini sesuatu yang penting. Mereka ini mungkin agak paradok. Masyarakatnya bilang alah begitu aja, alah wong ndak penting saja, tapi kok sakitnya seperti ini ya, kok beratnya seperti ini ya. Baik. Oke ya, ini penjelasan perspektif neurosainsnya. Nah, yang ingin lebih dalam boleh nanti. Hari ini banyak buku-buku yang menjelaskan ini. Bagaimana kondisi otak, situasi otak saat orang mengalami jatuh cinta
maupun patah hati. Oke, sekarang kita dalami kondisi emosinya. Patah hati itu, sederhananya biasanya didefinisikan kondisi emosi yang mengalami kekecewaan dan kesedihan mendalam karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi, kenapa ada patah hati? Ya karena yang diharapkan tidak terjadi. Yang diinginkan tidak terwujud. Nanti sebenarnya solusinya, kuncinya yang terletak pada harapan dan kenyataan ini. Bagaimana kita memanage harapan, bagaimana kita memahami kenyataan. Jadi bagi yang patah hati diingat-ingat 2 keyword ini. Karena sakit hatimu berhubungan dengan harapanmu dan berhubungan dengan kenyataan. Oke, harapan dan kenyataan itu seperti kamu membayangkan dirimu seperti apa, begitu berkaca, walah ternyata aku itu hanya seperti ini. Nah, itu harapan dan kenyataan. Begitu kamu membayangkan besok bahagia mesti, betapa indahnya kalau nanti jadi, ini sebentar lagi aku lulus, begitu lulus nanti aku dapat kerjaan, begitu dapat kerjaan nanti bisa langsung aku melamar, dan itu kan gampang kalau cuma dibayangkan. Begitu dijalani kok tidak sederhana ya. Mau lulusnya saja pontang-panting luar biasa. Apalagi nanti cari kerjanya. Apalagi itu terus kamu jadi kecewa, hatimu patah. Apalagi kamu nyari kerja tidak dapat-dapat, mau ngelamar kok susah, akhirnya dia dilamar orang lain. Oh, itu kamu menyanyi lagu India kalau sudah begitu. Nah, sekarang kita belajar meresponnya biar mental kita tetap sehat. Respon ini saya bagi 2 karena penting. Ada respon pada serangan pertama, awal, dan lanjutannya. Kalau lanjutan ini mulai tertib, tapi bagian awal lebih penting. Respon awal yang pertama apa? Itu kalimatnya menarik. Kamu hanya harus jatuh. Maksudnya apa? Berpikir yang ringan saja. Kamu hanya harus jatuh itu. Waduh, pacarku meninggalkanku. Alah yo, ditinggal pacar toh, ya enggak apa-apalah. Yo nikmati sajalah sakitnya, jatuh sebentar, yo nanti bangkit lagi. Kamu hanya harus jatuh saja. Syukur-syukur bisa ngatur posisi jatuh yang enak. Jadi alah wong jatuh saja kok. Atau sadarkan bahwa ya memang bidang ini kamu gagal, bidang yang lain banyak kok. Wong cuma itu aja. Itu kalau bahasanya Gus Dur gitu aja kok repot. Nah, itu kamu hanya harus jatuh kan? Ya sudah, nikmati saja sebentar nanti terus ayo jalan lagi. Nah, kamu sedih kan? Ya nikmati sedihmu terus ayo bangkit lagi. Jadi kamu kan hanya harus jatuh. Nah, ya ini kalau diucapkan enak, cuma dijalani ya pening. Tapi ya memang rumus sederhananya itu. Biasanya yang nambah runyam persoalan itu kita mendramatisir. Sebenarnya bisa kok kamu hadapi, kamunya saja yang suka mendramatisir. Pak, pasangan saya itu segalanya bagi saya, Pak. Kalau tidak ada dia, dunia rasanya gelap, langit rasanya runtuh. Pasangan saya itu, kamu mendramatisir. Jadi tapi kan sekarang kamu ditinggal. Ini kan sederhananya kan itu. Faktanya kan itu. Jadi hadapi itu. Jadi fakta konkretnya kan ini. Makanya hadapi, jangan menghindar. Nanti tambah lama sembuhmu kalau kamu menyangkal terus. Wong kamu cuma harus jatuh kan, ya sudah jatuh saja terus bangkit lagi. Kemudian jangan lupa perhatikan dirimu. Jangan melakukan apapun yang merusak dirimu. Berarti apa? Akal sehatmu harus hidup.
Terus yang keempat, penting juga, sudahlah ndak usah terlalu dibahas yang salah siapa. Nggak usah menyanyi ini salah siapa. Biarlah yang lewat sudah lewat. Bikin cerita yang baru. Jadi lupakan, maafkan. Nah ini Pak enak saja ngomong, ini yang sakit yang nanggung. Lah yo ini tipsnya. Jadi biar kamu ndak sakit. Kalau respon awal selamat, biasanya karena lepas kontrol itu di awal. Kalau sudah, ayo disembuhkan, pelan-pelan. Nah itu baru respon lanjutan tadi. Respon lanjutannya apa? Beri dirimu waktu. Ndak apa-apa kok butuh waktu, ya diikuti prosesnya. Kadang-kadang kita yang agak mempressure mereka, ayo segera lupakan, segera. Loh, tidak segampang itu untuk bisa melupakan. Ya kalau amnesia. Kalau masih sehat tidak bisa langsung melupakan. Tetap teringat terus, tidak apa-apa. Beri waktu dirimu. Tapi jangan berlama-lama. Memang tidak mungkin bisa langsung lupa. Lewati penyangkalan tadi ya, berarti sudahlah, tidak usah menyangkal lagi, diterima saja. Dan berhenti bertanya mengapa itu terjadi. Terus maafkanlah. Nah, selanjutnya apa? Teringat tidak apa-apa, tapi jangan diingat-ingat. Beda ya, teringat dengan diingat-ingat itu. Diingat-ingat itu berarti sengaja mengingat. Ya kamu tambah sakit nanti. Tapi teringat pasti iya, wong namanya pernah punya banyak kenangan indah, ya mesti saja teringat. Biasa saja, tidak apa-apa. Dia datang silahkan, mau pergi lagi silahkan, di pikiran loh. Pak kok saya teringat dia, ya tidak apa-apa, diikuti saja. Nah, nanti pada saatnya ya lupa lagi, nanti kapan datang ingat lagi, lupa lagi, biar saja. Tapi jangan secara sengaja diingat-ingat. Kelihatan kok secara sengaja mengingat-ingat itu. Jangan-jangan kamu tiba-tiba stalking Instagramnya, ngecek YouTube-nya. Ya kamu tambah sakit nanti. Kalau ke situ-situ lagi, jangan-jangan dia posting sama pasangannya yang baru. Wah, tambah sakit lagi kamu. Kamu tidak berani posting pasanganmu yang baru, kamu tidak dapat. Atau yang kamu dapat levelnya di bawah yang ninggal kamu, misalnya. Sudahlah, tidak usah dipikir lagi, tidak usah mancing-mancing ke situ. Kemudian apa? Tetap merasa berharga, jangan minder, menjatuhkan value tadi sampai ke level FOS yang paling rendah, merasa dirimu tidak berharga. Engkau tetap berharga, dia saja yang tidak tahu hargamu. Ya, maksudnya dia saja yang tidak tahu hargamu. Kalau dia tahu, ninggal kamu sejak lama. Oke. Terus ya wis, pokoknya tetaplah engkau orang yang berharga, tidak usah khawatir. Nah, saatnya kamu menghidupkan sistem pendukungmu. Sistem kita itu kan punya banyak sistem pendukung. Kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya sahabat, lingkungan kita banyak kok. Sistem pendukung di sekeliling kita banyak. Ayo dimanfaatkan. Punya teman curhat, punya sahabat. Kembali ke keluarga yang selalu pasti siap menerima kita. Jadi ada banyak supporter kita, tidak usah khawatir. Terus layani diri kita dengan baik. Sementara memanjakan diri tidak apa-apa. Pengen makan enak, ayo. Pengen tiduran yang lama, rebahan, ayo. Wong yo kemarin juga sudah rebahan terus kan. Jadi sekarang ada alasannya, tidak apa-apa. Terus cobalah aktivitas atau hobi yang baru. Cari kesibukan lah biar nggak ngelamun terus. Terus apa? Bangun kenangan-kenangan baru. Bahkan ada yang bilang datangi tempat-tempat yang dulu kamu perlu kenangan dengan dia, bikin kenangan yang baru di situ. Jadi biar ketumpuk, yang teringat kenangan yang terakhir ini, yang lebih indah. Mungkin dengan keluarga, dengan sahabatmu, yang lebih menyenangkan. Bersosialisasilah, jangan mengurung diri.
yo akan lebih meringankanmu. Boleh pakai teknik-teknik coping kalau dalam psikologi, mungkin pernafasan, mungkin meditasi untuk menenangkan diri. Bisa mempertimbangkan saatnya membuka hati kembali. Jangan khawatir, yang lain masih banyak yang mau dengan dirimu. Setiap orang ada jodohnya. Nah, ini rumus sederhana untuk tetap membuatmu kuat. Tidak usah khawatir. Kan alasan yang paling enak untuk menenangkan diri ya kan, oh memang mungkin bukan jodohku. Nah, itu paling nyaman. Kita bersandar kembali ke Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya mau apa? Sekuat apapun kita tanpa kehendaknya tidak ada apa-apanya. Nah, itu lebih ringan. Nah, nanti yang semacam ini kita bahas di minggu keempat ketika kita berhadapan dengan perspektif sufisme. Cuma malam hari ini memang kita pahami dulu situasinya orang yang patah hati. Kemudian kalau memang agak gawat, misalnya stres, depresi, mau agak mengkhawatirkan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk mencari konseling atau berobat ke ahli jiwa. Karena tadi loh, efeknya ternyata bisa besar untuk kesehatanmu lahir dan batin. Maka tidak apa kamu mendatangi ahli jiwa. Baik, jadi ini respon-respon ideal. Nah, sekarang kita lihat beberapa perspektif psikologi ya. Ini menarik, ada tuntunan dari Brian McGill. Kata dia sebenarnya, ayo kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kata dia, sebenarnya hatimu bukan patah. Hati tak akan bisa patah. Yang kamu rasakan adalah sakitnya tumbuh. Hatimu tumbuh dalam kebijaksanaan, kelembutan, dan kekuatan, sehingga suatu hari nanti kamu bisa mencintai lebih hebat. Jadi, mari kita pahami secara berbeda. Ini persis pelajaran filsafat. Jadikan apapun jadi pelajaran, termasuk patah hati. Pelajaran itu berarti kita pahami dalam rangka kita tumbuh jadi lebih baik. Kita harus tambah baik dari pengalaman, termasuk pengalaman patah hati. Maka peristiwa hati yang patah itu jangan dipahami hati yang patah, tapi kita pahami sebagai pelajaran untuk kita tumbuh. Sekarang aku tahu cara hidup bersama yang tidak mengecewakan pasangan. Sekarang aku tahu maknanya kesetiaan. Sekarang aku tahu caranya membahagiakan, menggembirakan. Itu dari hubungan dan juga dari patah hati. Tadi kita bisa belajar. Jadi katanya Brian McGill, yuk kita membacanya jangan hanya di aspek kekecewaan dan kesedihan, tapi kita membacanya di aspek pelajaran hidup yang kita dapat. Tambah banyak pengalaman, tambah matang kita menyikapi hidup ini. Nah, ini yang sulit diperoleh kalau hanya dari buku. Perlu kita dapat dari pengalaman. Jadi ini pelajaran menurut saya jadi strategi untuk kita biar tidak terjebak di situ-situ terus. Tapi kita mengambil sudut pandang yang berbeda bahwa penderitaan yang kita rasakan itu hakikatnya adalah pelajaran. Nah, ada lagi pelajaran dari Hemingway. Kata dia, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much and forgetting that you are special too. Kalian boleh tetap nyambung, boleh pisah, tapi tolong jangan kehilangan dirimu. Banyak orang yang saking melekatnya pada seseorang
dengan alasan saking cintanya sampai dia melenyapkan dirinya, kehilangan dirinya. Jadi cinta berubah jadi kompromi-kompromi. Asal engkau tidak pergi, aku rela berubah jadi apapun yang engkau inginkan. Ini namanya kompromi, bukan cinta. Atau kalau pasanganmu hanya mau mencintaimu dengan syarat dan ketentuan seperti iklan, ya itu kan kalau iklan itu kan begitu. Aku mencintaimu terus ada tanda bintangnya di bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku loh. Itu bukan cinta, itu dagang. Jadi di antara kuncinya cinta itu bisa tegak, ya engkau jadi dirimu, dia jadi dirinya. Kemarin dulu kita bahas yang ini ya, ketika kita membahas Khalil Gibran. Jangan lupa masing-masing kalian itu istimewa. Justru istimewanya terletak dalam perbedaan. Jadi kunci mencintai itu kan salah satunya ada respect, saling menghargai. Jadi kalau ada cinta yang membuatmu kehilangan dirimu dalam proses mencintai itu, sebenarnya itulah the most painful thing, kata Hemingway. Itu yang paling menyakitkan. Cinta itu sebenarnya mendukungmu untuk semakin eksis jadi manusia, seperti minggu depan kita bahas. Tapi justru cinta bisa melenyapkanmu. Nah, ini yang paling menyakitkan. Kamu tidak ada lagi. Kamu memasrahkan dirimu sepenuhnya pada yang engkau cintai, sesuai keinginannya, sesuai perintahnya, sesuai kehendaknya, ya selesai, kamu kehilangan dirimu. Dan sebenarnya itulah yang paling perlu disesali. Ini kata Hemingway. Nah, ini pelajaran selanjutnya. Jadi patah hati itu natural saja, karena yang bertemu itu bisa cocok, bisa tidak. Perpisahan itu niscaya. Tapi semoga kalian tidak kehilangan diri, tidak berkompromi. Nah, ini juga ada kalimat, air mata yang mengalir untuk orang lain itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda hati yang jernih. Nah, ini oke ya. Jadi apa, kalau patah hati tidak usah malu-malu, nangis saja tidak apa-apa. Justru itu menunjukkan ya kalian memang tulus mencintainya. Makanya ketika berpisah sakit. Nah, ya yang cowok juga tidak usah malu-malu, kalau pengen nangis ya nangis, tidak apa-apa. Kenapa? Ya mosok kamu pisah terus ketawa, itu berarti tidak cinta, tidak tulus tadi. Pisah terus nyukur-nyukur ke, yo rasain lu, enggak lah. Kalau memang tulus kemarin mencintai, berpisah itu memang sakit. Tidak apa-apa menangis, karena tangisan itu bukan pertanda bahwa kamu lemah, tapi pertanda bahwa kamu tulus. Jadi wong manusia itu makhluk makna. Apa-apa ya kamu maknai yang positif lah. Tangisan dimaknai sebagai ketulusan. Nanti perpisahan dimaknai sebagai takdir atau barokah atau apalah, monggo. Nah, itu kan lebih meringankan hatimu daripada kamu maknai sebagai bencana. Atau maknai seperti tadi, begitu diputus, wah ini berarti Allah sedang memberiku pelajaran tambahan. Aku harus nyari pelajaran lagi ke yang lain, tidak hanya pelajaran ini. Nah, itu lebih meringankan. Jadi ini quotes yang ini mengajarkan kita untuk memberi makna yang positif saja. Baik. Nah, ternyata kata
Josh Harris ini yang tadi punya quote sebelumnya, ada yang lebih menyakitkan dibandingkan patah hati. Waiting hurts, forgetting hurts, but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful. Menunggu itu menyakitkan, melupakan juga menyakitkan, tetapi tidak tahu mana yang harus aku lakukan, aku putuskan, itu biasanya kadang-kadang jauh lebih menyakitkan. Berarti apa? Situasi tidak jelas itu lebih menyakitkan. Kamu itu masih cinta padaku apa pingin pisah? Nah, kalau masih cinta kok begitu, kalau pengen pisah kok begitu, tidak jelas. Aku harus melupakanmu atau menunggumu, itu tidak jelas juga, itu jauh lebih menyakitkan. Nah, yang pengalaman mesti ngerti lah. Seperti apa digantung tidak jelas. Nah, oke, baik. Ini beberapa quotes